Tapi kalau Thorik, Fujinya masih sangat muda dan masih sangat butuh waktu hingga tiba di masa mereka berdua ini cuman pansos ke Fuji. Kalau menurut saya sih dia bisa mendapatkan wanita-wanita lain yang memiliki karir dan juga seperti yang tadi saya bilang. Semoga tidak ada gangguan dari luar. Dan jika ini memang bisa mereka satukan, sebenarnya apapun yang dikejar, yang penting kedewasaan sudah tercapai, mereka bisa menikah lebih awal. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Oke, disclaimer dulu. Ini saya buat karena saya nonton konten Thorik Halilintar di Maya, Al, dan Dul atau di konten Bunda Maya. Ini sebenarnya pertanyaan cepet-cepetan jawab seperti itu. Jadi ditanya lebih pilih ngelawan orang tua atau Backstreet. Nah, di luar dugaan jawabannya ini Backstreet. Dan kalau buat saya Backstreet itu positif karena Backstreet itu memperjuangkan dan nggak semata-mata langsung memilih iya atau enggak. Tapi kita akan lihat bener nggak sih untuk hubungan dengan Fuji Thorik ini Backstreet. Yuk kita akan lihat dengan kartu saya. Kita akan lihat lagi apa sih artinya Backstreet di sini. Jadi sebenarnya saat kita harus memilih, artinya kita harus menentukan pilihan kita saat itu juga. Saat kita Backstreet, artinya ada sebuah perjuangan. Untuk apa? Untuk walaupun ada halangan, itu tetap dilakukan. Dan ini adalah sebuah hal yang positif jika ternyata yang dipertahankan adalah cinta. Nah, apa yang akan dipertahankan adalah bagaimana caranya sampai di titik di mana memang harus ditentukan atau ternyata memang harus meminta restu, mereka berdua akhirnya disetujui. Dan untuk hal ini, jika memang ternyata Backstreet, ya ini adalah sesuatu yang memang ya diharapkan. Karena daripada kalau ternyata ya terus putus saja atau nggak ada hubungan, saya pikir zaman sekarang bisa-bisa diembat sama orang. Bener nggak? Menurut kalian? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Dan ini juga sebuah bukti bahwa hubungan cinta dan perasaan itu sama-sama pentingnya. Jadi perasaan ini kan merasakan cinta terhadap seseorang. Tapi hubungan atau status ini juga penting. Nah, saat ternyata keluarga tidak menyetujui, tidak sekonyong-konyong langsung, ya udah kita nggak boleh. Mungkin kalau Atta dulu seperti itu, atau sebenarnya memperjuangkan juga. Tapi karena waktu menikahnya waktu itu nggak terlalu jauh dari saat mereka berkenalan, jadi nggak jadi soal. Tapi kalau Thorik, Fujinya masih sangat muda dan masih sangat butuh waktu hingga tiba di masa mereka berdua ini cocok untuk membangun biduk rumah tangga. Tetapi sebelum itu terjadi, jika ternyata Backstreetnya ini masih dalam kadar kesopanan, tidak melanggar etika, dan ya masih direstui oleh keluarga yang wanita, kenapa enggak? Jadi kalau saya pikir di sini tinggal tanggung jawab Thorik sebagai seorang laki-laki melindungi siapapun yang disayanginya, dan kebetulan kali ini adalah Fuji. Ada yang menganggap kalau Atta Halilintar ini lebih dewasa, lebih berani mengambil keputusan. Ya jelas, karena saat itu Aurel sudah dalam usia siap untuk menikah. Tapi kalau Atta ternyata berjumpa dengan wanita yang sama mudanya dengan Fuji, mungkin akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Thorik saat ini. Memperjuangkan dengan cara apa? Tetap menjalin hubungan yang ya ini disebut pacaran, tapi kan pertemanan juga. Karena saya pikir juga nggak sampai jauh dan melanggar norma kesopanan di sini. Sehingga kalau saya lihat di sini, bukan artinya di sini tidak lebih dewasa, tetapi memperjuangkan ini adalah melihat situasi kondisi yang ada dan mencoba untuk melakukan hal positif mempertahankannya. Dan sebenarnya Thorik di sini nggak usah usaha dan susah-susah seperti ini. Dia sebenarnya kalau mau cari wanita yang lain itu gampang. Dengan popularitasnya sebagai adik Atta Halilintar yang juga memiliki bisnis dan juga memiliki karir sendiri, saya pikir dia bisa memilih banyak sekali wanita yang mungkin akan segera mau untuk menjadi pacarnya. Tetapi dia lebih memilih Fuji yang secara waktu dia akan pertahankan mungkin ini lebih lama dibandingkan wanita-wanita yang lebih siap untuk dinikahi. Dan ini adalah satu hal yang merupakan pilihan yang juga harus dihormati. Sehingga kalau menurut saya ini menjadi sebuah bukti bahwa dia memang tahu resiko dan mau melakukannya. Dan tidak hanya itu saja, jika Thorik mau, dia bisa juga mencari wanita yang jauh lebih terkenal daripada Fuji. Jika ternyata ada tuduhan, ini cuman pansos ke Fuji. Kalau menurut saya sih dia
dia bisa mendapatkan wanita-wanita lain yang memiliki karir dan juga kepopularitasan yang lebih. Tetapi kembali, di sini saya pikir bukan permasalahan Fuji ini menjadi terkenal, tetapi kebetulan saja berjumpanya di saat Fuji menjadi viral dan terus kemudian mereka menjadi saling mengenal. Kalau saya pikir lebih karena ya Fuji ini jelas keluarganya seperti apa, anaknya juga apa adanya, dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Thorik Halilintar. Dan kalau ternyata orang-orang ini melihat dan menilai bahwa Thorik ini melihat Fuji seperti orang-orang melihat, saya pikir kalian semua salah. Thorik ini melihat dengan kacamatanya sendiri dan dia melihat dan jatuh cinta kepada versi Fuji yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang yang lainnya. Sehingga jika ternyata dia saat ini pun melakukan Backstreet, ini adalah sesuatu yang worth it untuk dilakukan, dan ini adalah bentuk perjuangan seorang Thorik kepada calon istrinya nanti. Dan dengan kejadian kemarin pernah ada putus, terus kemudian ada rehat sejenak. Kalau saya pikir ini sebenarnya adalah sebuah siklus yang memang harus dilalui. Dan dari sini akan muncul kesabaran yang lebih baik, akan lebih mengerti tanda-tanda apa yang membuat Fuji ini suka, tidak suka, dan Fuji pun demikian terhadap Thorik. Saya pikir dalam sebuah hubungan, saat ada sebuah pertengkaran atau ada sebuah friksi, ini adalah sebuah cara untuk mengetahui tabiat dan juga perasaan pasangan masing-masing. Dan ini adalah sebuah hal yang natural. Malah akan aneh jika ternyata tidak ada apa-apa dan semuanya berjalan seakan-akan baik-baik saja. Karena kita semua datang dari dua keluarga yang berbeda, dan wajar jika ternyata ada satu perbedaan dalam sesuatu yang dikumpulkan dan berjumpa setiap harinya ini. Dan jika ini bisa dipertahankan di tahun ini, maka sebenarnya semuanya akan jauh lebih mudah. Karena mereka semua sudah melewati masa penyesuaian. Sudah cukup untuk jatuh cinta, tapi setelah ternyata menjalani, ada banyak kok ternyata dia nggak seperti yang diperkirakan ya, dan sudah mulai menerima kondisi yang ternyata dialami oleh pasangannya. Dan ini menjadikan semuanya akan lebih mudah, dan seharusnya jika tidak ada gangguan dari luar, mereka berdua ini bisa lebih cepat menikah jika ternyata mengendaki. Dan tahun depan ini sepertinya akan lebih damai karena mereka lebih bijaksana, lebih bisa mengetahui pasangan, dirinya dari kacamata pasangan dan dirinya sendiri. Dan dari sini, seperti yang tadi saya bilang, semoga tidak ada gangguan dari luar. Dan jika ini memang bisa mereka satukan, sebenarnya apapun yang dikejar, yang penting kedewasaan sudah tercapai, mereka bisa menikah lebih awal. Dan jika ini sudah dilakukan, maka jalan untuk menuju lebih terkenal, lebih populer, lebih kaya raya, dan juga bisa membantu lebih banyak orang, ini akan bisa dicapai. Ketahuilah, untuk orang-orang yang akhirnya sudah menikah, mereka ini bermimpi bisa menikah lebih awal agar tidak terlalu jauh jarak usianya dengan anak-anak mereka, agar lebih bisa lama bersama dan memiliki cucu di masa yang cenderung belum senja. Dan dari semua ini sebenarnya apapun yang saat ini terjadi, jangan merasa kita mengetahui, karena apapun itu, selama kehidupan saat kita sebelum bertemu dengan pasangan ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan lamanya hubungan saat bersama dengan pasangan, maka sejatinya kita belum mengetahui 100% pasangan kita. Maka menjadi sabar, bijaksana, dan menempatkan diri kita seakan-akan di posisi mereka akan membantu kita untuk memperlancar dan mempermulus hubungan kita, di mana kita nanti harus membawa keluarga besar kita untuk bersatu dalam pernikahan di kedepannya nanti. Jadi kalau menurut saya, Backstreet itu nggak apa-apa. Apalagi kalau ternyata ini bukan Backstreet. Sebenarnya keluarganya saling mengetahui, dan saya pikir sebenarnya Gen Halilintar ini merestui jika ternyata akhirnya pernikahan ini sudah di depan mata. Semoga itu yang terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah menyaksikan konten ini, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.